Lagi bersama saya Mas Tova, kita akan lanjutkan tutorial iklan katalog, di mana iklan katalog itu adalah mengiklankan ribuan bahkan jutaan produk ya di toko online kita. Nah, ini contoh toko online yang sudah saya buat ya. Nah, di sini saya membuatnya dengan Berdu. Jika teman-teman ingin membuat toko online sendiri ya, atau web toko online sendiri gitu, dengan Berdu, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini. Untuk tutorialnya, teman-teman bisa cek di part 1 ya. Untuk menu-menu atau fasilitasnya atau fiturnya ada di part 2. Kemudian ketika teman-teman ingin mengiklankan semua produk ini, iklan katalog ini di Meta, di Facebook dan Instagram, juga setting eventnya dan cara membuat campaign-nya sudah saya siapkan di satu playlist ya, dalam satu playlist berjudul iklan katalog ya di situ. Nah, di video sebelumnya kita sudah setting event ya, sudah buat pixel setting event, kemudian setting event conversion API untuk TikTok Ads. Nah, kita lanjutkan setelah setting event ya, kita urutkan ya. Setelah teman-teman itu ada business center di TikTok ya, sudah membuat business center, ini namanya business center ya. Sudah ada ads manager atau ad account di situ ya. Nah, teman-teman selanjutnya adalah pertama ya, itu adalah teman-teman di TikTok Ads untuk iklan katalog itu ada pusat bisnis ya. Ada pusat bisnis, kalau belum silahkan buat atau disebut business center ya. Nah, di situ teman-teman ya, langkah selanjutnya harus buat pixel dulu ya. Setelah buat pixel, kemudian pasang pixel, kita sudah praktekkan di video sebelumnya ya. Kemudian di situ setting event ya. Setting event itu teman-teman harus tahu alur atau funnelnya dari orang masuk ke toko, kemudian klik produk, masuk ke halaman produk. Ini secara umum namanya view content. Kalau klik tombol tambahan keranjang itu tambahan keranjang atau itu chat. Kalau di sini sudah memilih produk beli sekarang, itu akan masuk ke halaman form atau initiate checkout ya. Kemudian untuk orang yang sudah ngisi form, kita pakai conversion API ya, di mana eventnya adalah add payment info. Kita juga sudah praktekkan bagaimana cara memasang conversion API di video sebelumnya ya. Silahkan teman-teman simak, nanti saya akan cantumkan di akhir video. Oke, kita kembali setelah setting event, selanjutnya adalah test event gitu ya. Kita juga sudah praktekkan bagaimana test event conversion API gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat campaign iklan katalog ya. Sebelum membuat campaign iklan katalog, teman-teman harus membuat katalognya terlebih dahulu. Buat katalog di Ads Manager TikTok ya. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke Ads Manager seperti ini. Kita akan memanfaatkan sekali lagi data feed di Berdu ya. Saya akan masuk ke dashboard Berdunya, kemudian pilih apps ya. Dalam hal ini, walaupun ini TikTok ya, kita menggunakan menu di pixel untuk data feed katalognya. Nah, ini ya, ini untuk katalog feednya. Nah, ini kita akan nanti tidak perlu upload satu-satu untuk produknya ya. Ini produknya, kita tidak perlu upload satu-satu, tapi kita akan menggunakan data feed ini untuk mengupload ke katalog TikTok. Cara buatnya gimana untuk katalog? Nah, di sini silahkan teman-teman ke tools, kemudian katalog ya. Oke, kemudian kita ke sini, kita create ya. Nah, di sini kita namakan katalognya sesuai nama webnya ya. Webnya namanya adalah nardita.id gitu ya. Kita sesuaikan nardita.id kayak ini ya. Toko online kayak ini. Kemudian business centernya kita pilih ya.
pilih ya, industrinya kita pilih, e-commerce ya, kemudian location, Indonesia, ya currency-nya rupiah ya. Kalau sudah create, ini adalah cara membuat katalognya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan produk ya, add produk. Nah, di sini kita menggunakan data feed schedule ya. Di situ. Nah, di sini nama data feed-nya misalnya nardita.id katalog. Oke, kemudian di sini adalah URL-nya, di copy dari sini ya. Dari sini kita paste ya, username sama passwordnya nggak perlu. Nah, di sini otomatis akan diperbarui setiap apa ya. Nah, di sini every hours from di sini 9-10 aja, bebas ya ini. Teman-teman nggak usah diubah juga boleh, atau jam 12 juga boleh. Seperti ini ya. Oke, upload data feed. Nah, di sini teman-teman tinggal klik import. Ini adalah cara mengupload produk secara massal ya ke katalog di TikTok Ads Manager gitu ya, secara massal. Kita tinggal tunggu aja ya, sedang diupload. Ini call to action-nya berarti otomatis ke website ya, ke website yang kita buat, yaitu nardita.id. Nah, seperti ini ya. Jadi iklan katalog sekali lagi adalah iklan untuk mengiklankan ribuan bahkan jutaan produk sekaligus. Nah, di sini request data now boleh. Ini untuk pembaharuan ya. Kalau teman-teman tidak membaharui juga silakan teman-teman klik produk di sini. Nah, di sini belum muncul ya, kita refresh. Oke. Ternyata belum ya. Kita pasang dulu event shot-nya, boleh. Nah, di sini konekkan dulu ya pixel event. Nah, di sini kita aktifkan. Oke ya. Kemudian kita ke product source. Di sini ada katalog ya. Kita coba sudah terupload belum? Nah, sudah ya, teman-teman. Tadi sedang proses. Produk ya, teman-teman bisa satu-satu ya. Nah, ini ternyata sedang diupdate ya. Nah, ini kan sedang muncul semua nih. Hanya butuh waktu aja ya dengan menggunakan data feed di Perdue. Ini kalau menggunakan data feed dari website lain, contohnya OO itu dia nggak bisa diupload data feednya di sini, banyak yang bermasalah ya karena servernya tertutup. Gitu. Nah, ini kalau Perdue kenapa saya rekomendasikan dia otomatis nih. Nah, dia sedang diproses kan. Tapi ini kita tunggu sampai semua terupload, baru kita nanti iklankan ya di TikTok Ads semua produk ini secara berbarengan. Nah, perlu teman-teman pahami di sini ya. Ini kita pindahin lagi ke kanan ya, atau ke bawah boleh. Nah, di sini teman-teman bisa membuat video untuk produknya ya, video dinamis ya, sesuai katalognya. Saya akan contohkan bagaimana cara membuat video dinamis ya. Di situ start now, teman-teman pilih dynamic template. Ini sudah ada ya, akan bergantian gitu. Dia akan mengambil gambar dari produknya gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya.
Kita buat yang smart template ya, kita kasih judul smart 1 misalnya. Smart 1. Create. Nah, ini sudah jadi ya, 1. Kemudian kita bisa buat lagi untuk dynamic template-nya. Nah, kita pilih yang standar ya. Standar 1 misalnya kita namakan. Ya, kita create dulu. Kita buat yang di sini bit ya. Bit 1 misalnya. Create. Nah, seperti ini sudah dibuat videonya ya. Kalau mau teman-teman mau lihat ya, yang untuk bit ini, view seperti ini. Dia nanti akan bergantian sesuai produknya ya. Akan dinamis sesuai produknya. Nah. Oke, akan bergantian dia dinamis ya. Itu kita cross untuk yang standar 1 ya, kita cek seperti apa videonya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk yang smart. Dia akan bergantian sesuai produk yang ada gitu ya. Jadi ini akan bergantian secara dinamis video tadi gitu ya. Di situ. Nah, ini kita cek dulu linknya ya, tadi belum lengkap. Nah, misalnya seperti ini. Ini linknya lumayan panjang. Nah, seperti ini. Berarti linknya akan masuk ke halaman produknya langsung ya. Nah, kita baru aja seperti ini. Nah, akan masuk ke sini ketika nanti tayang ya. Di situ kalau orang mau beli dari TikTok akan membeli di sini di website gitu ya. Di situ. Oke. Kalau sudah kita tutup ya. Di sini yang available ada 33, nggak ada masalah untuk di katalognya ya. Di situ itu istimewanya teman-teman menggunakan Berdu. Kenapa? Karena basicnya itu si Berdu adalah toko online, maka dia untuk katalognya kita akan mudah sekali dalam membuat iklan katalog gitu ya, upload katalognya dan seterusnya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman mau buat set produk ya, di sini silakan, misalkan teman-teman kategorinya banyak nih. Nah, kalau ini kan rata-rata setelan semua sehingga kita tidak perlu membuat kategori gitu. Kalau katalog sudah dibuat, teman-teman tinggal beralih ke Ads Manager-nya lagi, silahkan klik campaign untuk membuat campaign iklan katalog gitu ya. Oke, kita akan buat di sini create. Kita akan masuk ke struktur iklan TikTok yang pertama, yaitu level campaign ya. Strukturnya seperti di Meta, ada campaign, ad set. Kalau di Meta campaign, ad set, ad. Kalau di Meta adalah campaign, ad group, ad gitu ya. Nah, di sini kita pilihnya adalah product sales ya. Tapi kita tidak pilihnya TikTok Shop tapi katalog seperti ini ya. Kita pilih katalog. Nah, di sini kita kasih judul katalog nardita.id ya. Tanggal hari ini 12 bulan 10 24. Ya. Klik continue. Ini buat cocok sekali buat teman-teman yang punya banyak produk, perusahaan yang punya banyak produk ya. Itu bisa diiklankan sekaligus dengan menggunakan cara ini, yaitu iklan katalog gitu ya. Situ, di sini kita klik go ahead. Katakanlah di sini kita buat no interest aja dulu ya. No interest. Nah, di sini untuk katalognya sudah otomatis muncul ya. Nardita toko online.
Bisa. Nah, di sini. Kemudian teman-teman akan keluar ya pixel yang sudah dibuat, kemudian kita tentukan untuk eventnya. Nah, di sini complete payment belum muncul ya, ini butuh waktu ya. Teman-teman bisa optimasi dulu, initiate checkout dulu misalnya gitu ya. Nanti otomatis akan muncul tuh complete payment-nya ya. Kita initiate checkout dulu ya. Di sini boleh automatic placement, boleh select placement. Nah, di sini bisa dipanggil yaitu Premium Global Publisher Network, artinya di pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan TikTok ya. Nah, di sini kita pakai TikTok aja. Di sini ada advanced setting ya. Kalau teman-teman mau menggunakan komentar boleh, tidak juga boleh. Ya, kalau teman-teman tidak mau ada komentar ya, teman-teman tinggal di matiin seperti ini ya, turn off. Kalau teman-teman mau ada komentar ya, silahkan teman-teman aktifkan gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau videonya bisa di-download, di off-kan seperti ini ya. Di sini kemudian teman-teman silahkan untuk lokasinya Indonesia, kemudian di sini usianya ya, kita atur. Nah, sampai usia ini aja. Ini kita abaikan dulu karena kita mau interest ya. Daily budgetnya minimal 200.000 ya untuk web. Nah, seperti ini minimal 200.000. Kalau dikasih 100.000 nggak bisa ya. Kita coba. Nah, nggak bisa ya. Minimal adalah 200.000 rupiah. Nah, kok mahal amat 200.000 rupiah gitu ya buat pemula. Ini tidak mahal ya teman-teman. Teman-teman untuk TikTok ini dia memang langsung, kalau di Meta itu sistem yang perlu teman-teman ketahui ya, sistem penayangan iklan itu berdasarkan lelang ya, atau berdasarkan lelang atau auction ya, dimana teman-teman itu bisa melakukan penawaran ini disebut bid ya. Nah, maka ada istilah manual bidding, ada automatic bidding. Nah, kalau di Meta itu pilihan defaultnya adalah volume tertinggi ya, atau auto bidding. Kalau auto bidding berarti menyerahkan penawarannya kepada pihak platform periklanan, sehingga anggaran yang ada ini akan habis dalam 24 jam. Namun kalau manual bidding ya, di sini TikTok itu termasuk yang menawarkan boleh langsung nawar ya, boleh langsung memasukkan bid. Contoh bid di sini adalah target CPA ya, dimana di sini kalau kita pilih tadi optimasinya adalah initiate checkout, maka penawaran kita per initiate checkout itu berapa. Misalnya kita masukkan 4.000 ya. Kita mau 4.000 rupiah orang yang sampai ke halaman form ya di produk di toko online ini ya. Misalnya yang sampai ke halaman form itu adalah, nah di sini berarti TikTok disuruh mengoptimasi ke halaman ini. Karena untuk purchase-nya atau complete payment-nya belum terdeteksi ya, butuh waktu gitu ya. Di situ. Walaupun kita sebelumnya sudah uji. Kita kembali ya. 4.000 penawarannya. Kemudian di sini misalnya kita pakai. Nah, di sini ada delivery tipe khusus untuk target CPA ya. Jadi CPA ini belum tentu pembelian, teman-teman ya. CPA ini bergantung di sininya. Apakah initiate checkout, apakah apa di sini ya. Di situ. Nah, ini untuk add payment info memang butuh waktu untuk teman-teman itu memunculkannya ya. Kalau nanti mau dipaksakan boleh dengan memakai event builder gitu ya. Di situ. Oke, kita pilih initiate checkout dulu ya. Di sini bid standar aja atau boleh dipercepat ya. Seperti ini, teman-teman klik continue. Kalau dipercepat berarti secepat mungkin silakan TikTok menghabiskan secepat mungkin dengan catatan ya CPA-nya adalah 4.000 untuk initiate checkout. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan identitas sendiri ya, khusus untuk web. Teman-teman bisa create ataupun teman-teman menggunakan akun TikTok yang sudah dihubungkan ke Business Center. Catatannya ya. Nah, di sini ini ternyata belum ada connect, coba.
Oh, belum ada ya. Kita batalkan dulu. Kita pakai nah di sini ya, pakai use authorized account. Ini adalah akun TikTok yang sudah ada ya, yang dikaitkan di Busy Center, yaitu ini ya. Nah, ini ya. Oke, kita kembali. Nah, di sini produknya adalah all produk gitu ya. Kita tinggal pilih videonya, tambahkan video ya. All produk, tambahkan video. Di sini bisa from library. Ternyata di katalog belum ada ya. Oke, single video, kita ulang lagi ya. Di sini adalah produk cut ya. Berarti yang tayang adalah produk. Oke, dynamic destination nih. Tujuannya adalah dynamic. Kita tambahkan dulu link URL dari Nardita ini. Itu ya. Kita tambahkan, kita kembali ke home dulu. Ini ya, kita tambahin dulu. Untuk linknya adalah link homepage ya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman mau buat parameter boleh. Di sini teman-teman bisa tambahkan ya campaign name ya, misalnya. Terus di sini medium itu teman-teman bisa tambahkan misalnya, atau teman-teman bisa tambahkan placement dulu ya, penempatannya di mana, pasti dari TikTok ya, karena cuma kita memilih TikTok. Ini contoh aja ya teman-teman gitu ya, akan jadi link akan muncul di sini UTM-nya ya, di mana sumbernya dari mana gitu kan, terus campaign-nya dari mana gitu, itu akan kelihatan gitu. Kontennya misalnya konten ID, kalau tahu add ID boleh nih, konten ID name boleh, add ID name seperti ini aja ya. Kita klik apply. Nah, di sini nanti di berdunya akan kelihatan sumbernya dari mana gitu ya. Oke, kalau sudah ini teman-teman bisa langsung ini add-on interaktifnya ya. Itu otomatis teman-teman bisa di sini TikTok post boleh, akan tetapi di sini ya, di sini ya. Teman-teman mau pakai TikTok post juga boleh. Terus teman-teman pakai video dinamis juga boleh. Ya. Misalkan kita mau create gitu. Oke ya. Kita pilih TikTok post aja ya. Misalnya seperti ini. Karena ini pakai single ya. Kita cek untuk ya, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti ini shop now misalnya. Jadi iklan video. Ketika diklik ya, nanti akan masuk ke seperti inilah iklan katalog ya teman-teman. Nah, di sini ada satu lagi untuk karuselnya ya teman-teman. Karuselnya kita cek, jadi otomatis akan ada video dan karusel ya. Di situ teman-teman bisa, nah ini jadi kayak gini ya. Pilihan yang paling atas ini adalah single video ya, berdasarkan TikTok post ya. Di sini
sini adalah karuselnya. Teman-teman bisa membuat identitas sendiri ya. Kalau teman-teman menggunakan akun TikTok, maka dia akan berubah jadi single video gitu ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan akun TikTok ya, teman-teman bisa menggunakan custom, misalnya di sini nardita.id misalnya. Sini kita tinggal tambahkan, coba untuk logonya ya. Gimana ya? Saya simpan logonya. Oke. Misalnya seperti ini. Create. Jadi untuk iklan web, sekali lagi teman-teman, itu teman-teman tidak harus gitu ya. Katalog karusel, berarti kita pilih karusel seperti ini. Biar bervariasi ya di situ. Basic produknya auto generate, coba save seperti ini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita slide wheel. Misalnya ya. Oke, untuk linknya sama ya, otomatis. Oke, kalau sudah kita coba putar ya. Produk ya, semua produk akan diiklanin gitu ya. Oke. Kalau teman-teman mau advance, mau dicoba advance seperti ini, teman-teman bisa create ya. Ini adalah carousel ya. Yang tadi kita generate di katalog adalah video ya. Situ. Nah, di sini kalau teman-teman mau modif ya, kalau mau gampang ya teman-teman pakai basic aja gitu ya. Seperti ini. Oke, ini untuk yang katalog carouselnya. Oke, kalau sudah, misalnya kita mau duplikat ya, mau satu lagi, kita pilih berbeda ya. Kita pilih berbeda, kita akan menggunakan katalog video. Nah, katalog video teman-teman bisa pilih ya, yang sebelumnya sudah dibuat, bisa edit satu ya. Text add-nya silahkan tentukan ya, deskripsikan. Oke, nah ini karena website URL-nya kita masukkan lagi ya. Kalau teman-teman mau kasih apa, UTM boleh, bisa seperti tadi placement, campaign name, ad name-nya misalnya seperti ini boleh. Kalau teman-teman misalnya mau langsung terbitin boleh gitu ya. Sini berarti katalog video.
teman-teman misalnya bisa juga teman-teman itu lebih dari satu, ya kita duplikat misalnya. Di sini kita ganti untuk katalog video yang sudah kita buat, ini standar ya. Kemudian kita duplikat lagi katalog video 2 ya. Duplikat lagi 1. Katalog video 3 ya. Seperti ini. Di sini teman-teman bisa ganti ya yang smart. Oke. Ini adalah video yang sudah pernah kita buat sebelumnya gitu ya, di katalog sini ya. Sumbernya di sini. Nah, seperti ini. Ya tidak muncul, kenapa ya? Karena ini akan otomatis berpindah ya teman-teman, berpindah dinamis gitu ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman tinggal bisa di publish all ya. Ini muncul satu lagi. Oh, ini tadi katalognya ya, apa? Karuselnya ya. Teman-teman tinggal publish all seperti ini. Inilah cara membuat campaign iklan katalog di TikTok Ads. Kita akan lanjutkan ya. Kita back to campaign dulu. Oke, ini sedang direview ya. Sini kita ke level campaign biar tahu campaign yang barusan kita buat ya. Di sini adalah katalog Nardita pada tanggal 12 Oktober 2024 dibuatnya ya. Ketika nama katalog ini diklik akan masuk ke ad group kalau di Meta AdSet ya, atau grup iklan kalau dalam bahasa Indonesia. Ini belum terbit, masih ada, kita refresh ya. Oke, kita ke sini. Kita klik nama campaign-nya. Belum muncul ya. Oke. Kita refresh dulu. Kita klik lagi nih nama katalognya. Oke. Ada terjadi error nih di TikTok. Di sini kita coba draftnya kita hapus aja. Banyak sekali draft yang belum diterbitkan. Oke. Nah ini ya, kita tadi sudah membuat ini dari akun Facebooknya, dari akun TikToknya. Ini karuselnya video 1, video 2, video 3. Ini sedang direview ya. Situ. Gak tahu kenapa ini di level ad groupnya kok error, kenapa agak sedikit error ya. Mungkin karena hari ini memang lagi error nih. Tapi kalau di level apa? Ad-nya ada. Kalau teman-teman mau tambahin lagi ya,
di TikTok postnya boleh diduplikat lagi gitu ya. Kita copy misalnya, mau tambah lagi gitu ya. Nah, ini kelihatan tapi lagi error nih gitu ya. Kita duplikat satu lagi ya, konten dari akun TikTok gitu ya. Seperti ini. Nah, misalnya di sini TikTok post 2 ya. Kita ganti untuk videonya. Misalnya pakai yang ini kita. Seperti ini, atau kita duplikat lagi, boleh. Kita ganti untuk ini misalnya. Atau kita pilih yang ini boleh. Ini ada keranjang kuningnya ya, yang merah ini. Saya pakai yang ini, confirm ya. Kalau usah banyak-banyak. Ini 3. Ya. Oke, kalau sudah habis di add grupnya ya, mungkin sedang update TikTok, itu lagi error untuk hari ini. Oke. Nah, sudah ya. Tinggal kita tunggu approve aja. Kita akan atur kolomnya ya. Sesuai dengan di sini misalnya kita mau filter aja nih. Oh, ini ada error. Bentar. Kita filter berdasarkan campaign yang aktif aja. Play biar tampil hanya iklan katalognya ya, nggak ada yang lain. Loh, ternyata banyak yang aktif nih. Ya. Campaign aktif. Masih error kah? Oh, ini sudah ya. Sudah benar. Nah, di sini ada banyak ad-nya ya, berdasarkan postingan TikTok ataupun di sini katalog video dan juga katalog karosel ya. Di situ. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita akan atur kolom untuk analisa iklan katalog ini ya, custom column. Seperti ini ya, teman-teman, kita clear aja. Nah, sama dengan di Meta ya. Kita hapus dulu semua. Pertama adalah yang perlu kita tampilin adalah CPM-nya berapa gitu ya. CPM-nya berapa karena ini tarif dasar yang diberikan oleh si TikTok gitu ya. CPM-nya berapa? Kalau kita sudah tahu CPM-nya, maka ini merupakan tarif dasar iklan, biaya per 1000 impresi ya. Kalau CPM-nya 25.000, maka kalau ada satu orang yang order di 1000 impresi ya biayanya 25.000 dan seterusnya gitu ya. Dan di sini CPM, kemudian cost yang dihabiskan berapa, dari biaya yang dihabiskan itu impresinya berapa, respon terhadap konten iklan kita itu berapa, gitu ya, berapa persen gitu ya, minimal standarnya 1%, cek di 1000 sampai 1500 impresi ya, sama dengan di Meta. Kemudian setelah kita tahu CTR, yang klik berapa, ya, CPC-nya berapa. Nah, kalau sudah, kita langsung event ke webnya gitu ya. Di situ view konten ya, kontennya berapa, cost-nya berapa, kemudian value-nya berapa gitu ya. Kalau teman-teman mau kasih rate-nya boleh ya, rate-nya. Rate-nya ini dari klik semua, kalau di TikTok itu dari klik ya.
Totalnya kita taruh di atas. Standarnya minimal 60% ya. Kalau mau tahu biaya per value-nya juga boleh. Kemudian setelah orang itu melihat, berarti kalau view konten itu orang melihat misalnya ini ya, produk ini berarti sampai di halaman ini gitu ya. Di situ berapa persen dari impresi. Kemudian kita kembali. Setelah view konten, di sini ada dua tombol ya, beli sekarang dan add to cart. Kita akan tambahkan yang add to cart dulu ya. Nah, kita boleh di sini tambahkan total add to chart-nya, cost per add to chart-nya berapa, value add to chart-nya berapa, gitu ya. Kemudian setelah add to chart, ada tombol beli itu langsung ke initiate checkout ya. Yang initiate checkout ini berarti halaman form ya, berarti kalau klik tombol ini atau add to seperti ini ya. Nah, sampai ke halaman ini, initiate checkout, itu berarti teman-teman initiate checkout, cost-nya berapa per initiate checkout, kemudian total value-nya berapa ya. Selanjutnya add payment info ya, yang sampai ke halaman invoice ya, berarti yang sudah ngisi form, kita cost-nya berapa, value-nya berapa, kemudian complete payment ya, cost-nya berapa per complete payment, kemudian value-nya berapa, kemudian ROAS-nya berapa. Nah, di sini kita ketikkan adalah KPI katalog web. Nah, ini kita sudah urutkan sesuai funnel ya. Kita klik confirm. Nah, untuk menganalisa kalau iklan berjalan nanti sangat mudah ya teman-teman. Tinggal teman-teman urutkan sesuai funnel atau alur dari customer itu melihat iklan sampai dia purchase gitu ya. Kita tunggu loadingnya. Oke, kita pilih untuk katalognya. Nanti teman-teman bisa menganalisa di level add-nya ya. Seperti ini. Pastikan kolomnya kita atur ke kolom tadi katalog KPI web ya. Nah, di sini CPM-nya berapa, cost-nya berapa, impresinya berapa. CTR ini dicek di 1000 sampai 1500 impresi, minimal 1% ya. Kalau kurang nanti teman-teman bisa ganti kontennya. Kemudian yang sampai ke halaman produknya ya di website gitu ya, itu berapa persen, minimal 60% ya, nanti kita lihat. Terus di sini biaya per view kontennya berapa, yang sampai add to cart berapa, yang sampai ke checkout berapa, add payment info berapa, complete payment berapa, ROAS-nya berapa, gitu ya. Nah, seperti inilah cara membuat iklan katalog ya, dan juga menganalisanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, baik teman-teman itu individu atau perusahaan ya. Saya buatkan secara gratis tutorial ini. Jika teman-teman ingin konsultasi gratis di grup WA, teman-teman bisa traktir kopi saya dengan klik link untuk traktir kopi di bawah video. Di bawah deskripsi video ini ya, teman-teman bisa traktir saya kopi, secangkir kopi, paling tidak 50.000 ya. Teman-teman bisa mendapatkan mentoring gratis ya, konsultasi gratis, tanya-tanya di grup WA ataupun di grup Telegram. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Saya akan terus update buat teman-teman ya. Silahkan teman-teman subscribe untuk mendapatkan update video terbaru ya, karena namanya digital marketing itu dinamis gitu ya, selalu berubah gitu ya. Di dunia ini semua akan berubah kecuali perubahan itu sendiri gitu ya. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau video selanjutnya.